Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita mengawali hari ini, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mengisi hari kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu Tuhan, kami akan sama-sama belajar firman-Mu, buat kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari bersama saat pagi hari ini. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Tetapi kita hanya akan membaca ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lukas 19 ayat 3. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Mengalami Lawatan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami ketika kita datang ke dalam satu persekutuan, ketika kita mengikuti satu ibadah, kita datang dengan kosong, kita pun pulang dengan kosong? Sementara orang lain mengalami sukacita, pulang membawa berkat-berkat rohani, tetapi tidak dengan kita. Saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dari sekian banyak orang yang ada di kota Yeriko, yang mengikut Yesus saat Yesus melintasi kota Yeriko, hanya Sakeus yang menjadi pilihan Yesus untuk Yesus menumpang di rumahnya. Dari sekian banyak orang yang ada di kota Yeriko, Yesus hanya tertarik untuk menumpang di rumah Sakeus. Hal ini tentunya bukan karena Sakeus sempurna secara fisik, tidak. Karena jelas sekali Alkitab mencatat bahwa Sakeus memiliki tubuh yang pendek. Yesus tertarik untuk menumpang, untuk melawat Sakeus bukan juga karena secara moral, secara etika, secara perilaku Sakeus adalah orang yang baik, tidak Bapak Ibu Saudara. Karena nyata ia adalah seorang pemungut cukai. Firman Allah berkata demikian. Lalu apa yang membuat Yesus terpikat, tertarik untuk melawat Sakeus pada saat itu? Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, ada hati yang rindu. Kita bisa melihat di dalam ayat 3 sampai ayatnya yang keempat, ada kalimat yang berbunyi, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ada hati yang rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Kerinduan itu dibuktikan oleh Sakeus dengan cara apa? Dengan cara bagaimana ia berusaha, bagaimana ia berlari begitu rupa untuk mendahului orang banyak. Ia ingin mendahului orang banyak. Dia tidak mau tertinggal. Tidak berhenti sampai di situ. Sakeus memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus. Ada banyak orang di situ yang nyata lebih dahulu dilihat dan melihat Yesus. Tetapi Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus menumpang di rumah mereka. Sakeus berhasil mencuri perhatian Yesus. Sampai Yesus melawat Sakeus. Sampai Yesus menumpang di rumah Sakeus. Karena Sakeus memiliki hati yang rindu berjumpa dengan Yesus.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, untuk melawati seseorang, untuk memberkati seseorang, untuk mengubah, memperbaharui seseorang. Yesus tidak melihat kita secara fisik, tetapi Tuhan melihat hati kita. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak peduli dengan penampilan fisik kita. Jika hati kita tidak beres di hadapan Tuhan, maka jangan bermimpi kita akan mengalami lawatan Tuhan. Untuk mengalami lawatan Tuhan, yang kedua kita belajar miliki hati yang terbuka. Kita bisa membaca di dalam ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sukacita yang ada di dalam diri dan hati Sakeus ini merupakan bukti bagaimana Sakeus membuka hati untuk menerima Yesus. Sementara orang banyak yang ada di situ bersungut-sungut, tetapi tidak dengan Sakeus. Sakeus bersuka cita. Di dalam sebuah ibadah, dalam sebuah persekutuan, jangan berharap ada berkat rohani yang akan kita dapatkan. Jangan berharap hidup kita akan dilawat oleh Tuhan. Kita akan dibaharui, kita akan diubahkan kalau kita sendiri mengeraskan hati. Kalau kita sendiri tidak membuka hati untuk Yesus masuk, berkarya, membentuk dan mengubah hati serta hidup kita. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ada kebebasan yang Tuhan berikan. Kita mau membuka hati atau tidak, pilihan ada di tangan kita. Amin. Sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami mau belajar senantiasa memiliki kerinduan dan selalu membuka hati untuk Engkau bekerja, berkarya di dalam hidup kami, sehingga Tuhan, di dalam setiap persekutuan, di dalam setiap ibadah yang kami ikuti, kami boleh mengalami lawatan Tuhan, kami boleh menerima berkat-berkat rohani dari Tuhan. Bapa yang baik, di sepanjang hari ini kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di dalam hidup kami, tetapi kami percaya ketika kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam pimpinan-Mu, maka kami akan mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Berkati umat-umat-Mu di sepanjang hari ini. Berkati kerohanian umat-umat-Mu. Taruh hati yang takut akan Tuhan. Berkati juga segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh umat-umat-Mu. Beri sehat, beri kuat, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dilalukan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.